Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya semuanya? Udah siap kita belajar? Siap. Sebelum Ibu memulai, kita coba memimpin doa dulu, silakan. Bersiap. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Tapi Maulana? Hadir. Aktifah Okapiani? Hadir. Rakayudi? Hadir. Hadir Pradipta? Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang malware analysis. Kira-kira dari anak-anak ibu sekalian ini ada yang tahu nggak malware itu apa? Oke, silakan Rizky. Malware itu sebuah program yang diciptakan untuk mengganggu, merusak, serta mengambil suatu data secara tanpa izin. Oke, mengambil data tanpa izin atau merusak lah istilahnya. Oke, ada pendapat lain? Oke, silakan. Program yang diciptakan untuk mengusuk suatu sistem atas Oke, program yang dibuat seseorang untuk menyusup satu sistem gitu, sehingga dia itu ngambil merusak juga. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Itu program jahat yang dibuat untuk merusak, mencuri data atau mengganggu sistem informasi. Oke, program yang dibuat untuk mencuri data. Nah, semua jawaban yang kamu berikan itu sebenarnya itu benar. Kalau terkaitannya, kalau kita lihat di sini, kalau dokter mendiagnosa penyakit, tapi kalau malware ini menganalisis mendiagnosa infeksi digital. Jadi ada satu file itu yang dijadikan sebagai malware. Jadi satu perangkat lah atau satu file untuk didiagnosanya itu infeksi digital. Target belajar kita untuk hari ini yang pertama ada definisi. Definisi ada contoh nantinya. Kemudian kenapa itu penting, kemudian bagaimana cara implementasinya. Malware analysis ini sebuah ancaman intelijen yang sangat krusial, di mana dalam satu presentasi itu mendefinisikan tentang apa itu malware, kemudian kenapa dia itu penting. Kemudian ini untuk siswa atau misalnya itu IT profesional ini sangat dibutuhkan. Jadi trade-nya itu seperti apa sih di industri itu atau di sekolahan itu seperti apa ancamannya itu. Kalau kita lihat di sini kategorinya atau tipenya itu yang sangat krusial adalah threat dan proteksi sistem di cyber security. Jadi bagaimana sih sebuah ancaman itu kemudian kita di sistem itu bagaimana memproteksinya supaya kita nggak kena. Oke, kita langsung praktek. Ingat posisinya si virtual booknya kamu itu pakainya NAT ya, harus terisolasi dulu dengan catatan bahwa kalau kita breach artinya berarti virus yang ada nanti di virtual book itu nyambung ke PC. Jadi pastikan dulu itu interface-nya itu di NAT. Yang pertama yang kamu download itu adalah 7-Zip yang ini, aplikasi. Itu ada di sini. Download 7-Zip. Kemudian pilih yang ini. Selanjutnya download yang paling atas ini untuk Windows 64 bit. Yang paling atas. Oke, itu yang aplikasi pertama yang harus di-download. Kemudian sampelnya itu kita cari namanya itu Logbit. Jangan pernah nyobain di fisik sini di-download ya, soalnya ini virus. Kemudian yang kedua kita download yang Logbit 2 versi 2. Kemudian kita pilih yang Logbit 27Z. Oke. Kemudian fitur downloadnya di sebelah mana? Fitur downloadnya itu ada di sini. Oke, download raw file. Si Logbitnya nggak bisa. Bagaimana solusinya biar bisa dua-duanya? Berarti si firewallnya kita matiin dulu. Dia virus detect-nya itu harus di manage dulu yang di sini.
dia menganggap ini sebuah virus gitu. Ini secara real time-nya dimatikan dulu, kemudian di yes. Oke. Habis itu kita coba download ulang lagi. Nah, setelah udah berhasil di download, cara menggunakannya adalah yang pertama yang WannaCry ini kita ekstrak dulu. Cara ekstraknya adalah klik kanan, kemudian 7 zip, kemudian ekstrak here. Itu yang pertama. Kemudian passwordnya adalah infected. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini udah ada satu dia. Kemudian yang satu lagi, oke, ada 2 file yang sudah kita download. Kemudian kita coba analisa. Pakai analisanya pakai apa? Namanya itu adalah virus total. Nah, di virus total ini kita akan coba ngecek bahwa si file ini apa sih sebenarnya, apa sih dalamannya. Yang pertama kita ambil yang logbit, kita upload, kemudian dia akan kalkulasi hashnya itu seperti apa gitu. Kalau di sini dia melihat itu 65 skornya itu 68 dari 72. 68 dari 72 dia ngasih tahu bahwa ini ransomware Lockbit 2. Kemudian baik itu si Alibaba, kemudian Alia, Alphabet, Apas, itu semuanya itu ngasih tahu bahwa ini sebuah ransomware gitu, ransomware. Dia mengatakan bahwa ini bukan virus. Kalau kita lihat lagi detailnya ini dia menggunakan MD5 sama SH1 sama SH256. Ini jadi deskripsi dia menggunakan MD5, kemudian SH1 sama SH26. Kemudian kalau kita lihat historinya, kapan sih ini dibuatnya gitu? Decrypt-nya itu tahun 2021 bulan 7. Jadi virus ini decrypt di tanggal itu. Kemudian pertama kali di-upload itu tahun 2021 bulan 3 tanggal 11 gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat relation set-nya, ini bisa kontaknya itu bisa menggunakan situs ini yang sudah bisa diakses di sini oleh si Microsoft, kemudian beberapa situs lainnya gitu. Kemudian IP-nya itu juga bisa dilihat di sini. Tingkah laku yang dia lakukan si virus ini bisa kita lihat di situs-situs ini. Ada di Sapa, di Microsoft, di Virus Total, ada di Genbox juga. Nah, aktivitasnya seperti ini. Kalau kita menganalisisnya. Di sini fiturnya seperti ini. Kemudian kita submit dulu. Kalau kamu masih baru, kamu harus login dulu, bikin akun dulu. Kemudian setelah kita submit, kemudian kita masukkan misalnya logbit. Kemudian nanti di bagian sini ada simple mode, ada pro mode. Kamu pilihnya yang pro mode. Yang pro mode. Kemudian sistem operasi yang digunakan ini juga bisa kita pilih. Ini bisa kita pilih, kemudian Windows 10, kemudian run. Jadi lihatkan dia menganalisis file tersebut itu jadinya apa. Nah, kalau kita lihat di sini thread-nya itu dia ngasih tahu oh ini ada ancaman di satu nih. Ada 7 kata dia. Ada 7, kemudian ada DNS-nya juga, ada koneksinya juga. Kalau kita lihat di sini 7 thread-nya ini dia ngasih tahu bahwa di sini si any.run ini dia lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Kalau kita lihat di sini prosesnya itu ada 55, kemudian actionnya itu ada 1. Actionnya 1 ini kita tungguin bahwa dia sudah merubah registrinya. Registrinya itu ada di apt data lokal menjadi logbit.exe. Kemudian dia itu 68 dari 72 skornya. Dia namanya itu adalah ransomware WannaCry. Kita lihat di grafnya.
dia akan ngasih tahu Lockbit ini dia masuk ke exe-nya semuanya, CMD exe. Jadi dia merusak langsung ke exe semua, setiap paket, setiap file exe-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita cobain yang si WannaCry? Kita terus dulu Windows 10, kemudian kita run. Coba upload filenya lagi, upload filenya ke diskpart, kita upload ke VM-nya. Di sini kalau misalnya kita lihat dia, kalau kita upload nih, kemudian yang ini juga si crypto-nya kita upload. Nah, setiap nanti file yang ada di sini, nah tuh langsung ke kunci. Ya enggak? Jadi kamu harus masih bayaran sekian kalau kamu ingin data kamu itu kembali. Dan ini udah nggak bisa digerakin lagi. Udah, artinya udah kekunci di VMware sini. Udah ada notif ini, kemudian kamu harus transfer ke sekian, ke nomor sekian. Nah itu, ini bacaannya itu datanya tanggal sekian, saya akan kasih tahu kamu, kemudian tracking waktunya berapa hari dari sekarang. Kamu kalau misalnya ini datanya kamu itu saya publish, kemudian kamu bisa transfer ke sini. Oke, kelock kan? Nggak bisa digerakin. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tidak. Silakan kamu uji coba, dijalankan, tapi hati-hati pakai NAT ya, pakai NAT. Oke, silakan. Baik, jangan grid. Ya. Kalau grid nanti nyebar kemana-mana virus. Dan di sini yang telah saya buat yaitu community score-nya 68 dari 72 serta data-data yang telah dienkripsi dan histori pembuatannya, dan yang terakhir yaitu penyamarannya melalui berbagai aplikasi yang ada. Ya, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu WannaCry dan Lockbit adalah ransomware yang sama-sama mengunci data. WannaCry mengenkripsi dan menyebar cepat lewat celah Windows, sedangkan Lockbit bekerja lebih canggih karena selain mengunci juga mencuri data. Jadi kesimpulan yang saya dapat, malware itu adalah program yang berbahaya yang merusak sistem, mencuri data, dan mengganggu perangkat. Contohnya seperti ransomware yang tadi kita pelajarin, yaitu WannaCry dan Lockbit, yang dimana dia mencuri data lalu meminta penebusan. Malware memang biasanya menyebar lewat file atau link yang gak jelas. Jadi pelajaran yang saya dapat dari materi kali ini itu jika menelusuri sesuatu jangan klik asal-asalan lah yang gak jelas gitu, lebih hati-hati.